Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sunnatu ayyaknuta fis subhi. Sunnah ketika salat subuh membaca kunut. Rawahu Syafi'i anil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah. Kata riwayat dari Imam Syafi'i dari khulafa'ir rasyidin al-arba'ah, para sahabat ya, para sahabat Nabi yang empat itu. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Wa huwa qaulu Malik, sunnah hukumnya membaca kunut ketika sholat subuh itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang diucapkan oleh Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah, kata Imam Abi Hanifah tentang masalah kunut, la yusannu fi subhi kunutun, tidak disunnahkan ketika sholat subuh membaca kunut, kata Imam Abu Hanifah. Wa qala Ahmad, kata Imam Ahmad Al-Hambali berkata, al-kunutu lil a'immati, kunut bagi para imam, yad'una lil juyus, sama saja katanya mendoakan untuk bala tentara. Fa in dhahaba ilaihi dahibun, bila mana ada yang tidak melaksanakan sholat kunut, fala ba'sa bihi, maka ya tidak apa-apa, tidak mesti dimasalahkan. Kadang orang kita kan ya kemarin-kemarinnya ini ribut masalah kunut, padahal kunut itu kan sunnah gitu kan ya. Orang imam madhabnya saja berbeda pendapat gitu kan ya. Tidak mesti dimasalahkan. Wa qala Ishaq, kata Imam Ishaq, wa sunnatun, hukumnya sunnah katanya itu. Kunut itu hukumnya sunnah. Indal hawadisi, itu pun ketika ada sesuatu yang baru. Kayak misalkan ya contohnya, kita kan di Indonesia, di dunia ya, umum semuanya di dunia kan kemarin ada wabah itu kan ya. Ada wabah, tadinya kan tidak ada. Puluhan tahun tidak ada bahas itu ada wabah. Nah kita sunnah, kata Imam Ishaq, sunnah membaca kunut subuh. La tad'uhul a'immah, tidak mendoakan, tidak membaca kunut para imam kalaupun tidak ada perkara yang baru ya, seperti wabah ataupun apalah gitu ya. Kalau misalkan anteng saja, tidak ada masalah, tidak ada apa, ya sudah, tidak mesti katanya, tidak mesti baca kunut. Waqtalafa Abu Hanifah wa Ahmad, berbeda pendapat Abu Hanifah dan juga Abu Ahmad dan Ahmad Hambali ya. Ahmad Hambali dan Abu Hanifah berbeda tentang masalah ini, masalah kunut. Masalah gimana? Fi man shalla khalafa man yaqnuta fil fajri, di dalam masalah orang yang sholat di belakang orang yang berkunut, membaca kunut gitu kan ya. Misalkan yang gini, kita sebagai imam nih, si ini misalkan siapa ya, si Zaid lah ataupun Pak Ustadz gitu kan ya. Pak Ustadz ini kan membaca kunut, sementara kita tidak membaca kunut. Misalkan kita sebagai makmum, apakah mengikuti imam baca kunut ataupun tidak gitu kan ya. Ini masalah ini Abu Hanifah dan Ahmad Hambali berbeda pendapat. Hal yutabi'uhu amla, apakah mengikuti imam yang mana imam ini membaca kunut, sementara kita ini misalkan gini ya, contohnya kita sebagai makmum gitu kan ya, boleh tidak kita ikut kepada imam yang mana imamnya ini membaca kunut. Nah masalah ini Imam Abu Hanifah dan Ahmad Hambali berbeda pendapat. Qala Abu Hanifah la yutabi'uhu, kata Abu Hanifah tidak boleh gitu, tidak boleh mengikuti imam yang baca kunut, kitanya tidak baca kunut gitu. Tidak boleh ikut baca kunut, tidak boleh ikut berkunut ya, mendoakan kunut itu ya. Wa qala Ahmad yutabi'uhu, bahkan kata Ahmad yutabi'uhu gitu ya, ikuti saja bagaimana imam saja gitu kan, namanya juga makmum pasti mengikuti imam gitu kata Ahmad. Nah, dalam hal ini Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat. Wa qala Abu Yusuf,
Dan juga berpendapat lagi tentang masalah kunut Abu Yusuf ya, Imam Abu Yusuf. Idza qanatal imamu faqnas ma'ahu. Apabila imam kunut pada waktu melaksanakan sholat subuh, faqnut ma'aha. Faqnas ma'aha, maka ikuti saja kunut, ikut kepada imamnya. Maka melaksanakanlah kunut ma'ahu bersama imam, karena ya kita kan sebagai makmum harus mengikuti imam gitu, kata Abu Hanifah. Wa kana Malik la yarfa'u yadayhi fil kunuti, kata Imam Malik, la yarfa'u, meskipun kita ini sebagai makmum misalkan gitu ya, yang mengikuti kepada imam gitu kan, tetapi kalau masalah mengangkat tangannya itu tidak mesti. Boleh kita mengikuti imam gitu kan, karena imamnya itu kunut ya kita boleh ikut kunut. Tetapi kalau masalah tangan mengangkat itu tidak mesti. Wastahabahu Syafi'i, ya, menghukumi sunnah mengangkat tangan dua ketika kunut Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i menghukumi sunnah kepada orang yang kunutnya mengangkat tangan dua. Wa mahalluhu 'inda Syafi'i, tempat kunut itu menurut Imam Syafi'i ba'da ruku', setelah ruku'. Wa qala Malik, kata Imam Malik, qablahu, bahkan sebelumnya ruku'. Gitu ya. Sebelum ruku' dulu kunut dulu. Setelah kunut barusan ruku', katanya gitu. Nah, ini kesimpulannya begini ya, hasil ya masalah kunut ini ya. Jadi para imamnya saja berbeda gitu kan ya. Berbeda. Artinya berbeda di sini kan para imam itu kan udah beda kelasnya sama kita ini. Kita kan kita kan muqallid, orang yang taklid kepada para imam tersebut. Gitu ya. Bukan berarti kita harus ribut tentang masalah kunut ini. Kemarin tuh tahun-tahun berapa tuh ribut di media sosial tuh kemarin itu masalah kunut. Artinya gini, ya itu kan masalah sunnah ya, sunnah abad. Bukan berarti harus diributkan masalah ini ya. Para imamnya saja masalah ini berbeda pendapat, bukan berarti kita harus saling ribut dan apa sih masalah seperti ini gitu ya. Udahlah gitu ya. Lagi pula udah beres kan sekarang ya. Jadi begitulah, kunut itu berbeda-beda pendapat gitu ya. Para imam berbeda pendapat. Mau kunut nggak apa-apa, nggak kunut pun nggak apa-apa gitu kan, terserah. Tapi kita Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, disunnahkan membaca kunut ketika sholat subuh. Udah gitu aja ya.